Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Fitrisian, SPSI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Prodi Bimbingan Konseling dengan LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya bertugas di SMA Negeri 10 Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Terima kasih. Bertempat di lokasi yang strategis di tengah kota Sukoharjo, salah satu elemen penting dalam memudahkan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan, tempat tinggal, kebutuhan sehari-hari, dan berwisata. Program studi pendidikan yang menciptakan tenaga profesional siap kerja untuk membantu individu yang memiliki masalah pribadi, hubungan sosial, belajar, dan karir. Bimbingan dan Konseling Univet berdiri sejak tahun 1983 dengan nama Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kemudian berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling dengan akreditasi B. Lebih dari 1.800 alumni lulus dari BK Univet dengan mayoritas sebagai guru, pengawas pendidikan, dan kepala sekolah. Melalui dosen-dosen yang minimal bergelar magister dan syarat akan pengalaman, kurikulum dirancang secara komprehensif untuk menciptakan mahasiswa yang terampil, komunikatif, berdaya saing, dan profesional. Beberapa kegiatan perkuliahan yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas mahasiswa antara lain layanan klasikal, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, instrumen tes dan non-tes, pengembangan media, seminar dan workshop BK, dan pengadministrasian. Segudang prestasi pun sudah ditorehkan mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia seperti juara umum media pembelajaran tingkat nasional tahun 2017, finalis Indonesian Counseling Competition 2019, Perparprov 3 2018 Surakarta Cabang Atletik kategori 1.500 putra, juara futsal antar perguruan tinggi se-Jawa Bali tahun 2017 dan 2018. Munculnya prestasi salah satunya dipengaruhi oleh terpenuhinya fasilitas dari bimbingan dan konseling seperti laboratorium bimbingan dan konseling terstandar, ruang mikro teaching terstandar, ruang kelas yang nyaman, perpustakaan pusat dan prodi yang memiliki lebih dari 8.000 koleksi buku cetak maupun elektronik, ruang dosen, dan unit pengembangan karir dan alumni. Selain itu, masih ada fasilitas umum seperti parkiran yang luas, lapangan untuk berolahraga, dan berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah pengembangan diri mahasiswa. Ayo, Bergabung bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda Ibu semuanya. Terima kasih sudah mengikuti layanan bimbingan klasik pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu sudah share di WA Group tentang absen. Nanti kalian isi ya. Ibu share di WA Group. Nanti kalian isi setelah ini juga nggak masalah. Oke. Yuk, sebelum kita mulai, pimpin doa dulu oleh ketua kelas. sebelum memulai aktivitas kita, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak hadir, Nak? Hadir semua ya? 10 orang ini hadir semua ya? Baik, ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelas
tanggal dengan topik yaitu manajemen waktu. Waktunya kita perkirakan sekitar 1 jam pelajaran, yaitu lebih kurang 45 menit. Ya, topiknya manajemen waktu. Nah, tujuan Ibu berikan layanan topik manajemen waktu ini. Ibu berharap setelah layanan ini Ibu berikan, kalian semua, anak dan ibu semuanya ini bisa lebih 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 bijak dalam memanfaatkan atau menggunakan waktu yang ada. Seperti itu. Paham ya? Udah siap? Kita mulai? Kamu Baik. Ibu share PowerPoint dulu ya. Kita mulai. setan. Manajemen waktu atau time management. Nah, di sini dikatakan bahwa mengelola waktu untuk belajar bukan berarti kalian kehilangan waktu luang untuk bersenang-senang. Bukan pula berarti bahwa waktu kalian dalam 24 jam itu hanya kalian gunakan hanya untuk belajar. Tidak seperti itu. Tetapi prinsip utama dari pengelolaan waktu yaitu pembagian waktu yang efektif untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi waktu untuk belajar, waktu untuk bekerja, waktu untuk berkegiatan sosial, maupun waktu untuk beristirahat. Nah, kemampuan untuk fokus dan memprioritaskan sebuah tugas adalah kunci bagi siapapun yang ingin mempertahankan produktivitasnya dimanapun. Masing-masing dari kita tentunya memiliki tugas yang ingin dan harus dikerjakan dalam beraktivitas sehari-hari. Untuk mencapai target dan tujuan tugas-tugas yang dikerjakan, kita harus paham mengenai manajemen waktu. Seperti itu. Jadi, kita diharapkan mempunyai target sesuatu yang ingin kita capai. Jadi, kita lebih bisa memanfaatkan waktu untuk mencapai target yang ingin kita capai tersebut. Sampai di sini paham? Paham. Oke, lanjut. Ayo, siapa yang bisa bantu Ibu membaca pendapat para ahli? Di sini Ibu kutip 2 pendapat para ahli. Pertama menurut Atkinson, tolong Ibu baca. Naya. Pendapat ahli terhadap manajemen waktu. Ya. Yang pertama ada Atkinson, manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bentuk upaya dan tindakan individu yang dilakukan dengan terencana agar seseorang mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke. Karakteristik waktu. Di sini karakteristik waktunya terbagi 4. Yang pertama, di situ dikatakan tidak sengaja. Kenapa? Ada yang bisa jawab kenapa waktu dikatakan tidak sengaja? Siapa yang bisa jawab? Nah, ayo Pi, kenapa waktu dikatakan tidak sengaja? Waktu dikatakan tidak sengaja karena waktu berjalan begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Oke. Bagus. Yang kedua, kenapa karakteristik waktu itu dikatakan tidak dapat diubah? Agak dibesarkan nggak suaranya ya? Ya Bu. Kenapa waktu dikatakan tidak dapat diubah? Karena waktu itu terus berjalan dan tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Oke, bagus. Elo, waktu itu tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan. Jadi kita berjalan hanya mengikuti waktu yang ada sekarang. Seperti itu ya. Ini bisa jawab. Ada yang bisa jawab kenapa waktu sesuatu yang dibutuhkan? Ada Bu. Siapa nih? Hello. Nah, Elo.
Karena semua kegiatan yang kita lakukan memerlukan waktu atau menghabiskan waktu. Oke, ya betul loh, bagus. Sesuatu yang kita lakukan, setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti membutuhkan waktu. Nah, yang terakhir yaitu karakteristik waktunya dapat dihitung. Bagaimana cara menghitung waktu? Apa no? Dengan cara menghitung detik, menit, waktu, Ya. dan jam. Ya, cara menghitung detik. Selanjutnya kita hitung menitnya. Setelah menit, lanjut kita jamnya. Nah, di sini karakteristik manajemen waktu yang sukses itu terbagi 6. Yang pertama, evaluasi namanya. Nah, agar kita dapat mengatur waktu kita dengan baik, baiknya kita luangkan sedikit waktu kita di malam hari sebelum kita memulai kegiatan. Kita evaluasi dulu nih kegiatan yang telah kita lakukan seharian. Kira-kira mana rasanya waktu kita yang terbuang hanya untuk sesuatu yang tidak baik, tidak berguna. Misalnya, mana waktu yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita evaluasi waktu yang telah kita pakai seharian agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, rencana dan prioritas. Nah, setelah kita berusaha mengevaluasi kegiatan kita seharian, kita pilih-pilih mana kegiatan yang bermanfaat, mana yang tidak. Yang kedua, yaitu kita merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan besok hari. Jadi kita prioritaskan mana kegiatan yang paling penting harus kita laksanakan, mana yang tidak, seperti itu. Kita laksanakan dan kita prioritaskan. Yang ketiga yaitu eliminasi pencurian waktu. Eliminasi pencurian waktu di sini artinya kalian tidak menggunakan waktu yang tidak semestinya. Kalian minimalisir penggunaan waktu yang nggak efektif. Jadi kita kecilkan waktunya sedikit. Kalian gunakan itu hanya waktu-waktu yang bermanfaat buat kalian. Itu. Nah, yang keempat, delegasi. Apa itu artinya delegasi? Tahu nggak delegasi? Enggak. Delegasi itu artinya kerjasama. Jadi, ini artinya. Dalam melaksanakan sesuatu, kalau sesuatu itu kita laksanakan secara bersama-sama, pasti akan sukses ya. Nah, itu dia caranya. Jadi kalian dari segitu banyaknya aktivitas, tugas misalnya. Jadi kalian kerjakannya bersama-sama biar waktunya tidak terbuang sia-sia hanya untuk yang nggak penting. Jadi waktunya itu lebih singkat, tetapi target yang kalian capai itu dapat seperti itu. Nah, yang kelima itu yaitu katakan tidak. Katakan tidak di sini kalian harus berani mengatakan tidak terhadap sesuatu yang menggoda kalian untuk menggunakan waktu dengan tidak baik. Misalnya hanya untuk nongkrong-nongkrong yang nggak penting. Nongkrong-nongkrong boleh, tetapi harus tahu waktunya. Ini lagi kegiatan, lagi banyak untuk terus datang orang menjemput, ngajakin main. Nah, kalian harus berani untuk mengatakan tidak. Kalian harus prioritaskan dulu mana yang harus kalian kerjakan. Seperti itu. Nah, yang keenam ini yaitu rehat. Kalian harus menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk beristirahat pada waktunya. Jangan beristirahat tidak pada waktunya. Karena waktu beristirahat ada ya. Jangan sewaktu kalian belajar, kalian beristirahat. Seperti itu. Kalian istirahat, rehat itu tepat pada waktunya. Ya. Nah, dampak sekarang kita masuk
dampak tidak pandai mengatur waktu. Yang pertama itu tidak pandai mengatur waktu itu menyebabkan penundaan. Penundaan di sini ada penundaan mengumpulkan tugas, contohnya seperti itu. Karena kalian tidak pandai mengatur waktu, betul tidak nih? Betul. Betul. Betul ya. Nah, yang kedua itu kurang tidur. Karena kalian tidak pandai mengatur waktu sehingga mungkin bablas main game misalnya gitu sampai tengah malam. Itu nggak bijak ya penggunaan waktunya kalau sampai begadang gara-gara main game. Iya. Nah, yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang tidak sehat. Karena tidak pandai mengatur waktu, jadinya terburu-buru. Jadi makanannya yang instan-instan. Nah, jadinya nggak sehat. Yang keempat yaitu kurang energi. Karena makannya tidak sesuai yang dibutuhkan tubuh, istirahatnya kurang. Karena tidak pandai mengatur waktu tadi, jadinya tubuhnya kekurangan energi. Seperti itu. Nah, yang kelima, tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu ini dampak tidak pandai mengatur waktunya seperti terlambat datang ke sekolah, termasuk ya. Masuk, Bu. Tidak tepat waktu, terlambat datang sekolah, terlambat mengerjakan tugas, terlambat bangun tidur. Nah, yang keenam, terburu-buru. Nah, kalau udah tidak tepat waktu, kita pastinya terburu-buru ya. Terlambat bangun nih, pasti nanti buru-buru di jalan mau berangkat ke sekolah, takut terlambat. Nah, kalau udah buru-buru ini nanti yang bakalan kita dapatkan lagi. Makanya kalian ibu ingatkan agar pandai atau bijak dalam penggunaan waktu. Nah, selanjutnya yaitu manfaat manajemen waktu. Yang pertama, manajemen waktu membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Betul? Betul. Ya. Betul, Bu. Orang yang tepat waktu itu biasanya orang yang disiplin, memang ya. Dia tepat waktu, nggak pernah terlambat datang ke sekolah, terlambat mengerjakan tugas, seperti itu ya. Yang kedua, manajemen waktu membuat seseorang menjadi lebih rapi. Karena dia memanfaatkan waktunya dengan baik, jadi dia lebih bisa mengatur dirinya, merapikan apa yang ingin dia pakai, sempat jadinya. Tapi kalau orang yang sudah terburu-buru, kadang baju juga nggak disetrika kan? Orang yang terlambat bangun tuh kadang bajunya juga pergi sekolah kusut, jadinya kusut. Nah, rapi dia. Nah, yang ketiga, manajemen waktu meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri. Seseorang dengan manajemen waktu yang baik itu pasti ada nilai positifnya. Nanti kita janji dengan orang yang get waktu on time. Nah, dia terkenal dia on time. Nah, pandangan positif dari orang lain itu menaikkan rasa percaya diri seseorang. Beda nanti kalau orang kalian berjanji ketemuan dengan orang, kalian telat, nah udah siap telat dia pasti telat dia datangnya. Kayak gitu ya. Jadi pandangan positif dari orang lain itu menaikkan rasa percaya diri pastinya. Nah, yang keempat, manajemen waktu bisa mengurangi kadar stres dan kecemasan. Ini jelas nih. Orang yang pandai manage waktunya, dia nggak akan terburu-buru, jadi nggak akan stres dengan jalan atau stres karena terlambat datang ke sekolah, cemas, dihukum guru, kayak gitu. Ya, sampai sini paham? Paham.
Oke. Oke, tips sampai kita ke tips manajemen waktu. Di sini ini gunakan kalender. Gunakan kalender di sini artinya kalian harus ada yang suka hobi ini nggak sih mendata kegiatan harus apa yang harus kalian kerjakan? Enggak. Membikin data harian. Nah, Enggak. ini gunakan kalender katanya. Di sini ya, gunakan kalender di sini kalian membuat rancangan kegiatan yang harus kalian kerjakan dalam 1 bulan dahulu. Nah, nanti rencanakan lagi aktivitas mingguan. Apa-apa aja nih minggu ini yang harus kita kejar. Nah, setelah daftar aktivitas mingguan selesai, baru kita bikin daftar aktivitas harian. Jam berapa kita bangun tidur, harusnya bangun tidur, jam berapa harusnya kita pergi sekolah, jam berapa harusnya kita sampai kembali ke rumah, jam berapa harusnya kita belajar nanti di rumah, dan jam berapa nanti harusnya kita nanti istirahat malam harinya. Seperti itu. Kalian harus pandai memanage-nya ya. Siap, Bu. Dan terakhir, manajemen waktu ini juga dapat dimulai sejak dini, di mana pada anak-anak yang memiliki manajemen waktu yang baik, pastinya akan terbawa nanti hingga dia dewasa. Nah, makanya Ibu mengingatkan di sini agar kalian dapat memanage waktunya agar nanti di kemudian hari setelah kalian dewasa, kalian sudah terbiasa dengan sikap bijak memanage waktu. Jadi waktu kalian yang ada itu tidak terbuang dengan sia-sia atau sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadinya waktu yang ada dimanfaatkan dengan sebaik-baik. Bu jelaskan PowerPoint tentang time management ini, nanti Ibu akan share link untuk LKPD. Nanti share linknya kalian isi ya. Oke. Mengakhiri aktivitas kita, anggap baik kita berdoa. Berdoa mulai. Susah. Tekan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.